Terus kemudian stigma masyarakat sendiri menganggap teman-teman disabilitas perempuan dan anak ini adalah aseksual gitu loh. Jadi dianggap mereka itu tidak punya gairah seksual sama sekali. Jadi mau diperkosa, mau dilecehkan, mereka tidak apa-apa gitu kan. Stigmanya masyarakat masih seperti itu. Nah sehingga ini yang menjadi kayak lingkaran setan gitu loh. Tahun sekitar 2013 apa ya Mbak? 2013, 2012-an sekitar itulah. Jadi waktu masa-masanya Indonesia, pokoknya ada 3 negara yang memimpin adopsi agenda 2030 itu. Pak SBY, Perdana Menteri Inggris, kemudian satunya lagi dari Afrika. Saya lupa negara mana. Dan ya itulah kemudian diundang dan akhirnya harus diangkat oleh 4 orang pas pampres dan saya juga bingung kenapa seperti ini ya gitu. Tapi setelah itu saya mendapat ciuman seorang menteri loh waktu itu. Pak Kuntoro Mangkusubroto. Saya dicium bener waktu itu. Saya boleh mencium pipinya ibu katanya. Baru kali ini saya mendengar seorang difabel yang menyuarakan haknya di Istana Negara gitu. Dan saya dicium cup-cup gitu. Saking beliau itu mungkin surprise gitu ya. Kok ada orang yang begitu berani gitu. Menyampaikan haknya gitu. Saya sampai kaget, oh, boleh Pak. Saya salut sekali dengan Mbak Risna katanya gitu. Aduh. Tapi ya itu lucu sebenarnya. Dan akhirnya isu disabilitas diadopsi betul di agenda 2030 itu. Kita disebutkan 17 kali, bayangkan, di dalam agenda 2030 dokumen itu. Terus SDG-nya juga masuk dalam target seperti itu, masuk juga gitu. Tapi itu sekali lagi ya Pak, koalisi seluruh dunia. Jadi di Indonesia, terus kemudian saya di UN juga, terus di mana lagi ada beberapa negara yang harus kita lakukan advokasi seperti ini gitu. Jadi harus dikerubungi loh pemerintahnya, baru mereka tahu. Yang kawasan ramah difabel ya, saya melihatnya itu di Malioboro. Jadi saya sudah melakukan sebenarnya bagian dari yang terlibat gitu ya di Jogja ini untuk mendesain Malioboro itu. Jadi ya menurut saya sih dalam beberapa hal sudah cukup aksesibel, terutama untuk trotoarnya, terus kemudian untuk guiding block untuk tunanetra misalnya ya. Menurut saya memang sudah cukup akses di wilayah sekitaran Malioboro itu, karena memang itu sejak awal kan memang dibuat pilot project untuk aksesibilitas di Jogja ya, sebagai destinasi wisata terutama. Dan saya melihat bahwa memang dari hari ke hari memang sudah semakin baik untuk dijadikan sebagai percontohan gitu, aksesibilitas fasilitas umum. Terus kemudian juga soal desainnya pun juga sudah melibatkan kita, organisasi disabilitas. Sampai saya juga ditunjuk oleh Pak Gubernur sebenarnya untuk menjadi juri dari desain sayembara Malioboro itu Mbak. Dan juga soal monitoring evaluasi kami masih sering diundang oleh PU, kantor PU DIY, untuk memastikan ini sudah aksesibel atau belum gitu. Nah memang ini praktek baik ya saya melihat di Malioboro itu terutama. Dan kemudian sekarang oleh PU DIY sudah diperluas di lingkaran luarnya gitu, jadi sudah semakin melebar gitu. Artinya aksesibilitas itu sudah mulai dikembangkan di berbagai kabupaten kota gitu. Kalau yang di Malioboro mungkin saya melihatnya yang paling bagus ya, karena memang dimonitoring oleh teman-teman difabel gitu ya, termasuk saya dan rekan-rekan Ohana gitu kemarin waktu monitoring pembangunannya gitu. Sampai ada juga dibuatkan kamar mandi yang akses, tapi memang di bawah tanah sih. Artinya di dekat kantor pos pusat itu kan ada infrastruktur yang memang dibuat aksesibel sampai ke bawah, ada liftnya juga gitu. Nah memang paling bagus dan
kementerian dari Jakarta pernah kita undang untuk melihat percontohan di Malioboro ini, dan memang bagus Mbak. Dan pada awalnya kan konsepnya itu memang untuk pejalan kaki, jadi nanti Malioboro itu lama-lama nggak akan ada yang naik mobil, jadi semuanya hanya untuk pejalan kaki, andong, becak, seperti itu. Dan memang konsepnya lebih kepada Yogyakarta hijau untuk mendukung pengurangan karbon monoksida itu loh dan polusi udara di Yogyakarta. Dan menurut saya memang konsepnya tidak hanya sekedar aksesibilitas, tetapi bagaimana membuat ruang kota itu lebih sejuk, kemudian mengurangi polusi udara gitu. Dan memang saya menjadi salah satu yang tunjuk Pak Gubernur. Nah ini mungkin kebetulan yang terjadi dan akhirnya Malioboro menjadi salah satu percontohan gitu di Indonesia, dan memang pernah saya promosikan di World Urban Forum, jadi forum kota dunia gitu, tentang apa yang kita lakukan di Jogja ini gitu, bagaimana partisipasi kita sebagai disabilitas. Kemudian jangan salah, sebelum pandemi kita melakukan kampanye di Malioboro itu, kita accessibility audit itu loh Mbak. Jadi kita berjalan dari Ina Garuda sampai DPRD, atau kemudian dari kantor pos itu sampai ke DPRD gitu. Jadi setiap tahun sekali. Kemudian kita membuat dialog publik dengan DPRD dan juga PU DIY, membahas tentang aksesibilitas Malioboro dan Jogja gitu. Nah waktu itu memang berhasil ya, sebelum pandemi itu akhirnya DPRD DIY menaikkan budgetnya itu sampai 40 miliar kalau nggak salah. Sebelum pandemi itu memang. Akhirnya yaitu aksesibilitas di Malioboro itu diekspansi di sekitaran itu. Kota Baru, sekarang sudah sampai Kota Baru kan, terus mana-mana gitu. Nah artinya memang ya cukup progresif Jogja ini untuk membuat gebrakan pembangunan aksesibilitas, sampai dengan pengganggarannya juga ada pelibatan kelompok disabilitas untuk memonitor pembangunan apakah sudah aksesibel sesuai standar atau belum, seperti itu. Kalau dibandingkan sama Solo yang kata itu kota yang sempat, ya sangat inklusif lah ya. Iya. Ada yang kurang lebihnya dibanding Jogja atau? Iya, kalau di Solo memang kelebihannya kan landscape-nya kan Belanda ya. Jadi otomatis dari awal Solo itu memang dibuat lebar, termasuk untuk pejalan kaki juga lebar. Nah itu yang membedakan Solo dengan Jogja, landscape-nya dari awal sudah lebih aksesibel di Solo memang. Saya 10 tahun tinggal di Solo itu nyaman aja naik motor gitu ya Mbak, karena memang ada jalan khusus toh, ada jalan yang untuk pejalan kaki dan motor itu loh, jalur lambat. Nah di Jogja kan nggak ada. Nah ini yang menurut saya juga membedakan landscape Jogja dan Solo. Kalau Solo kan memang dari dulunya sejak zaman Belanda sudah didesain ya seperti itu kotanya. Nah di Jogja belum. Nah sehingga agak challenging di Jogja untuk perwujudan aksesibilitas itu gitu. Jadi kalau di breakdown tuh hak-hak difabel yang dibutuhkan difabel dan wajib dipenuhi pemerintah tuh apa aja Mbak? Kalau di breakdown? Iya. Jadi yang harus dilakukan atau menjadi kewajiban pemerintah itu adalah hak yang itu sifatnya adalah hak yang secara khusus dan juga hak yang secara umum gitu. Nah kalau yang secara khusus itu memang negara harus wajib membuat 3 hal, yaitu tentang data collection dan statistiknya. Di Indonesia kan data terpilah disabilitas memang belum tersedia ya. Nah ini juga harus dilakukan sebagai kewajiban khusus negara ini. Kewajiban khusus negara. Kemudian yang kedua adalah kerjasama internasional yang tadi tak bilang. Pasal 32, ini pasal 31. Nah yang kerjasama internasional ini Indonesia harus memastikan bahwa semua kerjasama internasional itu baik budgetnya itu harus dimarker. Berapa yang diperuntukkan untuk kebutuhan perwujudan kebijakan inklusif disabilitas. Kemudian ada timeline-nya. Mau diwujudkan berapa lama? Berapa tahun dari tahun ini misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah national monitoring. Nah itu harus ada monitoring Mbak. Dari
negara itu terutama Komnas HAM ya yang melakukan monitoring dan semua Komnas yang ada di Indonesia untuk melakukan monitoring semua pemenuhan pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Yaitu tadi ada kewajiban umum tadi, negara harus melindungi hak disabilitas untuk sekolah, pendidikan, kemudian pekerjaan, kesehatan, berekreasi, berpartisipasi politik, itu juga masuk ya, baik dalam pemilu maupun dalam hal kebijakan partisipasi publik yang lain, kemudian perlindungan sosial, kemudian juga hak untuk kebebasan berekspresi seperti itu, kemudian kebebasan dia untuk tinggal dimanapun dia mau gitu kan. Jadi dia boleh tinggal di Indonesia atau dimanapun berubah warga negara itu menjadi hak orang ini gitu loh. Terus kemudian hak untuk tidak mengalami kekerasan, eksploitasi, pelecehan seperti itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhi gitu. Jadi banyak tugasnya negara itu untuk memberikan perlindungan. Banyak. Nah, untuk yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini, ya kita diuntungkan dari adanya Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual itu, karena selama ini Indonesia uniknya itu ketika sudah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, kemudian SIDO, Konvensi untuk Eliminasi Kekerasan Terhadap Perempuan itu, kita tidak punya undang-undang organiknya gitu loh. Nah, Undang-Undang TPKS ini menjadi salah satu undang-undang yang bisa melindungi teman-teman disabilitas perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang selama ini seperti fenomena gunung es gitu loh Mbak. Nah, ini juga Ohana lakukan untuk melakukan advokasi itu. Jadi kita hari ini sedang membuat kurikulum untuk paralegal yang mendukung kasus-kasus ini ya, penguatan teman-teman disabilitas yang membutuhkan access to justice atau perlindungan hukum di lapangan gitu. Dan kita juga melakukan advokasi pro bono agar supaya teman-teman disabilitas kalau butuh pengacara itu bisa kita layani gitu. Nah, sehingga Undang-Undang TPKS ini menjadi kebijakan payung bagi kami untuk melakukan penguatan hak difabel yang mengalami kekerasan di lapangan seperti itu. Karena selama ini dari Jogja sendiri ya, di Sleman itu lebih dari 130 kasus itu yang masuk ke pengadilan paling hanya 1 atau 2. Yang selebihnya nggak pernah diproses di pengadilan. Sehingga pelakunya jadi karena banyaknya kasus kekerasan perempuan dengan anak disabilitas di Indonesia ini ya. Jangankan Indonesia, di Jogja aja udah banyak kasus yang tidak pernah dilakukan prosekusi sampai di pengadilan seperti itu, sehingga ini yang menjadi hambatan bagi kami untuk memberikan penguatan bagi kelompok disabilitas karena mereka takut aparat penegak hukum kan belum sensitif disabilitas gitu ya. Terus kemudian stigma masyarakat sendiri menganggap teman-teman disabilitas perempuan dan anak ini adalah aseksual gitu loh. Jadi dianggap mereka itu tidak punya gairah seksual sama sekali. Jadi mau diperkosa, mau dilecehkan, mereka tidak apa-apa gitu kan. Stigmanya masyarakat masih seperti itu. Nah, sehingga ini yang menjadi kayak lingkaran setan gitu loh. Untuk para penegak hukum sendiri sudah tahu stigmanya seperti itu. Jadi mereka ya ngapain, mereka tidak bisa bersaksi misalnya. Nah, ada banyak teman-teman disabilitas yang mereka dianggap di bawah pengampuan dalam hukum KUH perdata maupun pidana, di mana mereka tidak bisa memberikan kesaksian gitu ketika ada proses kasus di pengadilan. Nah, ini yang juga kita advokasi dalam hal ini ya. Sebenarnya Sigap juga melakukan advokasi, Ohana juga melakukan advokasi terutama yang akses pro bononya itu, dan juga penguatan para paralegal agar bisa melakukan proses di pengadilan seperti itu, kemudian juga mendukung jaksa, kemudian kepolisian untuk memproses ini gitu, dan kita menyediakan akomodasi yang layak misalnya seperti itu Mbak. Jadi asisten di semacam ini masih diperlukan sampai saat ini untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sosial
seksual mereka seperti itu. Bisa ceritain nggak CRPD itu apa, terus misi Mbak Kristina di situ apa? Iya. Nah, CRPD adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Jadi dia adalah UN Treaty atau Traktat PBB yang itu menjadi bagian hukum HAM internasional dan harus ketika diratifikasi dia menjadi bagian hukum positif negara itu gitu. Nah, artinya ini kan mengikat, jadi karena mengikat maka dia harus dilaksanakan. Kemudian ada konsekuensi hukumnya, ada penegakan hukumnya juga. Nah, sehingga CRPD ini memang menjadi hukum yang sangat efektif kalau dilaksanakan untuk memberikan upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Nah, kemudian kenapa saya menjadi anggota CRPD, karena memang mungkin pemerintah banyak mengikuti pergerakan saya ya di Indonesia maupun di Markas Besar PBB, termasuk tadi yang saya diangkat pas Pampres di Istana Negara itu, yang kemudian saya buka di forum PBB, lah ini aja Istana Negara belum akses kan gitu. Nah, sehingga dari situ kemudian pemerintah tahu betapa saya sangat vokal untuk menyuarakan hak disabilitas, sehingga kemudian saya dicalonkan di komite CRPD sebenarnya. Tetapi proses pencalonan itu pun kan juga berdasarkan seleksi ya Mbak. Jadi diumumkan secara resmi oleh Kementerian Sosial, terus kemudian ada 25 kandidat seluruh Indonesia yang kemudian dilakukan interview, kemudian dilakukan seleksi secara tertulis, dan saya yang terpilih akhirnya di antara 25 kandidat itu. Dan ya itu akhirnya ada pemilihan umum di markas besar, jadi tugas Kemlu Indonesia harus melakukan lobby dari semua anggota negara PBB gitu di markas besar untuk ini, silakan vote untuk Indonesia gitu. Ya akhirnya saya terpilih di ronde kedua, jadi ada ronde pertama, ternyata nilai saya sama dengan ada satu komite lain gitu, akhirnya dibuat ronde kedua dan yaitu ternyata saya terpilih terakhir dengan kalau nggak salah dari Meksiko yang akhirnya kepilih juga. Nah itu yang kemudian menuntut saya untuk belajar betul tentang hukum HAM internasional ini, dan kemudian menjadi lebih tegas lagi pada pemerintah harus ngapain lu gitu kan. Nah ini yang tak advokasi nggak hanya di pemerintah Indonesia tetapi semua pemerintah negara lain yang memberikan laporan negaranya ke PBB melalui komite CRPD itu, dan kita review gitu. Dan misi saya memang saya ingin menyumbangkan pemikiran ya, terutama khusus dari negara-negara selatan, karena negara selatan ini kan cukup challenging daripada negara utara yang notabene kaya, makmur, gitu, sejahtera, sementara negara selatan kan masih syarat dengan kemiskinan gitu kan. Dan saya ingin bahwa ada banyak praktek baik itu dilakukan dari negara selatan untuk implementasi CRPD dengan sumber daya yang terbatas aja bisa loh gitu loh. Nah saya berpikir bahwa saya menjadi komite ini bisa mendorong adanya praktek-praktek baik itu terjadi di negara-negara selatan, dan juga saya ingin menyumbangkan pembuatan istilahnya general comment atau komentar umum dari pasal konvensi ini, karena konvensi ini kan masih baru. Nah sehingga penafsiran per pasalnya itu masih sangat terbatas Mbak. Baru ada 7 penafsiran pasal dari 33 pasal. Nah ya alhamdulillahnya saya bisa bergabung di Pokja atau kelompok kerja working group untuk penafsiran pasal 27 tentang employment. Nah ini ternyata juga menjadi isu besarnya G20. Nah sehingga pas banget gitu loh, soal isu ekonomi gitu loh, soal inclusive labor market gitu. Nah ini yang kemudian mungkin misi saya dari awal sudah mulai ini ya terpenuhi gitu. Saya sudah ikut aktif di beberapa forum working group gitu, kemudian apalagi di isu ketenaga kerjaan yang notabene bagi kelompok disabilitas itu kan masih sangat sulit ya.
pasti penganggurannya tinggi daripada orang yang bukan disabilitas, itu saya yakin. Terus kemudian kalaupun sudah bekerja, dia pasti kemungkinan besar diperlakukan diskriminatif. Karena apa? Tidak aksesibilitasnya tempat kerja kayak gitu kan. Terus tidak ada akomodasi yang layak. Kalau misalnya dia tuli ataupun dia membutuhkan transportasi dari rumah ke tempat kerjaan, itu kan harusnya ada akomodasi yang layak ya. Disediakan transportasi gitu loh Mbak. Bayangkan kalau difabel kayak saya kerja di Jakarta harus naik taksi tiap hari, gajinya habis dong. Itu. Makanya saya nggak kerasa kerja di Jakarta, uangnya habis buat naik taksi sama buat kos. Lah gitu loh. Nah, akomodasi yang layak ini harus disediakan oleh negara. Paling enggak kantor itu bisa menyediakan sopir dan mobil gitu kan. Saya ingin ya Mbak, itu mimpi saya sebenarnya. Saya ingin ya aparat negara maupun penegak hukum itu paham tentang isu disabilitas ini gitu. Artinya mereka memiliki passion, mereka memiliki keberpihakan untuk kelompok disabilitas sehingga Indonesia ini benar-benar bisa menjadi negara yang inklusif gitu loh. Dan ini kan membutuhkan kerja long term ya, advokasi ya. Dan saya ingin itu terkonek gitu loh Mbak. Jadi saya ingin kayak di Amerika itu saya kemah di daerah pelosok tanah air Amerika itu ya aksesibel. Saya ya heran. Itu Kementerian Kehutanannya itu ya mengimplementasikan hukum disabilitas di sana, namanya ada gitu, ADA gitu. Jadi kalau ada perkemahan, bumi perkemahan itu sudah disediakan WC aksesibel, tempat mandi aksesibel, sampai ada kabinnya itu loh. Rumah kabin kayu itu kalau memang tidak bisa berkemah pakai tenda gitu. Dan itu connected, itu saya herannya Kementerian Kehutanan connect, Kementerian Pertanian connect gitu. Jadi apalagi ketenagakerjaan, transportasi, semuanya memiliki mungkin karena penegakan hukumnya tinggi menurut saya. Sehingga kalau saya mengalami diskriminasi di tempat umum, saya boleh melakukan gugatan pengadilan. Misalnya menggugat perkemahan ini nggak aksesibel gitu. Nanti perkemahannya itu juga akan dipanggil, kita akan maju ke pengadilan dan membayar denda biasanya, dan mahal. Nah itu menurut saya yang law enforcement di Indonesia harus tinggi dalam rangka penegakan isu-isu HAM di Indonesia, terutama HAM penyandang disabilitas. Kalau dari masyarakat awam, masyarakat sipil gitu, apa Mbak harapannya? Masyarakat sipil ya, saya ingin, susah sekali mencari kader disabilitas itu. Terutama dari masyarakat sipil ya, untuk yang mau berjuang itu susahnya minta ampun. Jadi saya berharap di kalangan masyarakat sipil sendiri yang kalau mereka punya anak disabilitas atau punya saudara, saya ingin mereka juga aktif lah gitu untuk memperjuangkan isu ini gitu. Dan masyarakat sipil yang lain terutama organisasi yang non disabilitas pun juga bisa memperjuangkan isu ini gitu sebagai bagian dari perjuangan mereka, atau isunya sudah menjadi isu mainstream kan. Isu lansia, isu anak, perempuan, disabilitas itu bisa menjadi satu kesatuan menurut saya, sehingga mereka bisa menyuarakan isu disabilitas ini bersama-sama dengan kita. Jadi tidak berjuang sendiri-sendiri gitu loh maksudnya.